Saya izin sharing. Oke, selamat malam. Ini kalau lihat temanya malam hari ini mungkin agak sedikit aneh. Karena saya memang benar-benar ditodong sama Mbak Hai kemarin ya. Ya, kebetulan memang saya sudah lama ekspor dan mengumpulkan data mengenai yang malam hari ini mau saya sharing. Jadi kebetulan sekali, jadi akhirnya saya buatlah untuk malam hari ini, yaitu dengan tema Unlock the Unseen, aplikasi lanjutan hipnoterapi untuk transformasi nyata. Ini yang pertama, karena sebenarnya Unlock the Unseen meskipun ringan, mudah, simpel, tetapi sebenarnya ada pengembangannya cukup panjang, luar biasa. Jadi mungkin malam hari ini yang pertama yang sebagai basicnya, fundamentalnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam teman-teman yang luar biasa ini. Energinya terasa sekali, siap untuk bertransformasi jadi hipnoterapis yang bukan hebat lagi, tapi hipnoterapis yang luar biasa. Dan entah kenapa nanti kalau selesai dari apa yang saya paparkan, pasti akan transformasi itu akan menjadi nyata. Oke, hmm, apa yang mau saya berikan malam hari ini? Ada the unseen, apa itu unseen? Kemudian ada micro scale, aplikasi the unseen dan penutup. Jadi judulnya Unlock the Unseen. Nah, Pak, saya izin perkenalan, mungkin yang belum tahu saya izin sedikit perkenalkan, ini biografi saya. Saya ada beberapa sertifikasi, termasuk ada sertifikasi penghargaan, dan penghargaan-penghargaan, dan ada beberapa karya saya. Ada CINTA, ada Damai, ada Light Metric. Saya buat dua modul, hipnoterapi mesmer fundamental advance, dan kebetulan saya sebagai founder dari Rumah Hati Indonesia, suatu komunitas yang bergerak di bidang sosial untuk kemanusiaan. Oke, ini beberapa kegiatan-kegiatan saya. Skip aja ya. Oke. Sekarang kita kembali ke topik pokok utama, tema utama Unlock the Unseen. Apa itu dia? The Unseen. Mungkin kalau teman-teman di sini membaca unseen, unseen itu kalau diterjemahkan secara harafiah sesuatu yang tak terlihat. Ya, mungkin jadi punya pemikiran apa ini Pak John mau ngajak bermistik-mistik ini, hipnoterapi mistik. Ya, ya kita lihat ya. Ini apa tuh sebenarnya the unseen. Jadi tema malam hari ini bukan asli create buatan saya, disclaimer, bahwa ini saya berdasarkan yang saya dapat di keilmuan NGH dan beberapa artikel yang ditulis oleh tokoh-tokoh NGH dan juga berdasarkan pengalaman saya dalam memberikan hipno kepada pasien klien-klien, muncullah saya beberapa hal yang menggelitik yang akhirnya menimbulkan saya membuat tema malam hari ini Unlock the Unseen. Ya. Unlock the Unseen where micro signals create big transformations. Ya, jadi ada suatu sinyal yang halus, yang mikro, tetapi kok bisa membuat transformasi yang luar biasa. Itu dia the unseen. Keren toh? Jadi bukan muji sendiri ya. Jadi kerennya gini, perlu ada sinyal-sinyal yang mikro loh. Tetapi bisa membuat menciptakan suatu perubahan transformasi yang luar biasa. Seperti apa? Yuk kita lihat. Jadi malam hari ini nanti setelah selesai tujuan dari webinar malam hari ini
dari semua teman-teman dapat mengungkapkan pola bawah sadar yang sering tidak terlihat, mempelajari pola yang halus dan micro scale. Malam hari ini saya akan sedikit sharing mengenai apa itu micro scale dan aplikasinya Ansin dalam terapi, sehingga nanti protokolnya menjadi lebih cepat dan terutama kualitas sesinya akan jauh lebih luar biasa. Itu yang saya harapkan akan tercapai dengan materi malam hari ini. Nah, saya mulai dengan ini nih. Klien sudah deep trance, tapi kok klien tidak mengalami transformasi ya? Pernah nggak teman-teman ngalami begitu? Sudah nerapi, orangnya sudah trance-nya sudah dalam nih. Beberapa hari kemudian ditelepon, Pak, saya kok kembali lagi ya, jadi anxiety ya, contohnya anxiety. Saya kok jadi lagi sekarang jadi panik lagi ya, atau tetap stres ya. Kemarin di situ oke, tapi setelah berapa hari kok umat lagi, bahkan lebih parah. Ya, ini dulu awal-awal saya suka mengalami seperti ini. Tetapi saya mengenal the unseen, hal itu hampir tidak pernah saya alami lagi. Jadi ketika pasien saya terapi, mereka selesai dan selamanya untuk kasus yang sama tidak akan mengulang lagi, tidak akan terjadi lagi. Hanya dengan modal unseen. Ya, apa itu? Nah, biar lebih semakin penasaran nih, kok bisa buat gitu. Tapi benar, ini nyata. Jadi sekali lagi, apa yang mau saya sharing malam hari ini sebagai pengalaman saya di dalam menerapi, saya menemukan hal-hal yang seperti yang tadi saya sebut the unseen ini. Dan ketika saya lakukan, ternyata benar-benar hasilnya luar biasa sekali. Ya, oke. Saya mulai dengan ini, suggestibility dengan hypnotability. Ini kata-kata ini saya dapat di NGH. Saya masih ingat Pak Iwan saya debat itu. Apa pentingnya suggestibility? Kita cek. Karena saya kalau hipnomasal saya nggak pernah ada tes-tes suggestibility. Langsung saya sikat. Teman-teman kan masih mikirnya pokoknya dibuat sedalam mungkin, deep trance, pasti kasih sugesti, pasti jadi. Ini dulu awal-awal seperti itu, seperti mungkin seperti teman-teman ya. Jadi pokoknya saya buat sedalam mungkin, karena makin dalam pasti kalau disugesti pasti berhasil. Tapi apa yang terjadi? Oke, suggestibility adalah cara pikiran seseorang dalam menerima, memproses, merespon pesan. Jadi, cara pikiran seseorang untuk menerima, memproses dan merespon dari suatu pesan atau sugesti. Jadi, suggestibility ini boleh dibilang pintunya masuk sugesti. Akhirnya, saya merasa ternyata kata-kata Pak Iwan betul di NGH itu, bahwa penting adanya tes suggestibility. Hypnotability adalah kemampuan seseorang masuk ke trance, mencapai kedalaman hipnosis tertentu. Artinya seseorang kalau gampang dihipno, dalam kondisi artinya gampang trance, baru 1, 2, 3 tidur, langsung tidur, itu belum tentu dapat menerima sugesti dengan baik. Sekali lagi ya, belum tentu dapat menerima sugesti dengan baik jika suggestibility-nya dia rendah. Sekali lagi, tidak menjadi suatu pedoman. Kalau orang mengalami deep trance, dia akan sugesti yang kita berikan akan diterima dengan baik. Jika hypnotability-nya tinggi, suggestibility-nya tidak match, artinya tidak tinggi, sugesti bisa gagal. Tetapi kalau hypnotability-nya hanya sedang atau rendah, suggestibility-nya sangat match, sugesti tetap berhasil. Jadi ini yang saya alami. Ternyata kedalaman seseorang di terapi, trance-nya itu tidak menentukan dia berhasil disugesti. Kita berhasil membuat transformasi, berhasil membuat
masalahnya dia terlepas. No, tidak demikian. Tetapi yang paling penting adalah suggestibility-nya. Ya, oke. Agar kalian bisa menerima sugesti, kondisinya tubuh harus bagaimana? Ini yang penting diperhatikan. Tubuhnya merasa aman, nafasnya stabil, bahu turun. Emosinya stabil, tidak menahan. Pikirannya tenang, tidak ada freeze, rapat subconscious menyatu, tidak ada konflik batin aktif, masuk pada state allowing state, bukan trying state, ada micro surrender pada tubuh, energi dan ekspresi melunak. Jika 80% dari ini muncul, saya jamin sugesti masuk dengan baik. Teman-teman, sebelum lanjut ke next slide, saya ingin teman-teman perhatikan ini. Inilah kondisi-kondisi di mana sugesti akan bisa diterima dengan baik oleh klien. Tubuh merasa aman, emosi stabil, pikiran tenang, tidak ada freeze, ya, rapat subconsciousnya menyatu, tidak ada konflik batin, masuk dalam allowing state, ada micro surrender, ada energi ekspresi melunak. Jika 80% klien seperti ini, saya jamin pasti sugesti masuk dengan baik. Tetapi jika kurang dari 80%, nah itu yang mengakibatkan sudah deep trance, tetapi kok tidak bisa merubah, karena bisa jadi tidak terpenuhi faktor-faktor ini. Ya, apa seperti apa nanti di belakang akan saya tunjukkan ya. Oke, kita mulai dengan kita bedah satu-satu. Unlock the unseen ya. Apa itu unseen sebenarnya? Ini hal kecil tetapi luar biasa. Jadi unseen adalah semua informasi yang muncul dari klien, namun tidak disampaikan secara verbal. Dalam terminologi ilmiah, unseen ini disebut sebagai non-verbal subconscious indicator. Jadi unseen ini ciptaan saya ya, kata-kata yang saya pilih sendiri. Tapi sebenarnya dia adalah non-verbal subconscious indicator. Atau kalau bahasa Indonesianya ini, sinyal bawah sadar yang muncul melalui tubuh, pernafasan, bahasa, dan pola respon. Ini penting, ini kunci daripada malam hari ini, bahwa ada sinyal bawah sadar yang muncul lewat apa? Tubuh, pernafasan, bahasa, dan pola respon. Ini penting sekali dipahami mengenai ini. Yang disebut unseen itu adalah ini, sinyal bawah sadar yang muncul melalui tubuh, pernafasan, bahasa. Kalau di hipnoklinis, jika 70-90% informasi ini muncul, bahwa informasi ini akan muncul dari ini, bukan dari apa yang diceritakan oleh klien. Sekali lagi ya, data yang benar-benar valid itu sebenarnya data dari tubuhnya, dari pernafasannya, dari bahasanya, dari pola responnya. Ini data yang benar-benar valid. Ini data yang kita bisa benar-benar tahu akar masalahnya si klien. Next ya. Kalau boleh, nanti makin ke belakang nanti teman-teman akan makin ngerti deh. Mungkin sekarang ini masih sedikit-sedikit menerima tapi belum sempurna ya. Yang saya maksudkan, saya coba mengkategorikan ada 4. Ini kategori menurut saya ada 4, yaitu respon tubuh yang halus, emosi yang bocor halus, pola bahasa, dan emosi yang tersimpan di tubuh. Seperti apa? Yuk kita lanjut, kita lihat. Jadi respon tubuh halus itu apa? Respon tubuh halus itu jika secara otomatis terjadi perubahan nafas, mikrokedipan mata, gerakan pupil, ketegangan pada rahang pada bahu, perubahan warna kulit. Ini sebenarnya adalah respon dari saraf otonom klien
yang menyatakan adanya emosional tertentu. Perubahan ini sebenarnya tubuh klien kalau berubah nafasnya, berubah ketipannya, itu artinya dia ada perubahan emosional. Dia tidak dalam kondisi tenang dan aman. Ingat tadi ya, orang kalau disugesti harus kondisi tenang dan aman. Tetapi kalau pola nafasnya berubah, itu berarti ada emosi. Itulah yang mengakibatkan kita yang penting deep tapi nafasnya pendek-pendek. Itu ada perubahan pola nafas, itu yang harus waspada. Contohnya ini, saat klien menceritakan trauma ya, sambil senyum-senyum gitu ya. Bentar. Sambil senyum-senyum gitu, tapi nafasnya tiba-tiba pendek-pendek. Dia senyum-senyum tapi nafasnya pendek. Itu senyumnya tidak jujur. Nafasnya yang merupakan pengakuan yang sebenarnya. Ya, sampai di sini kira-kira sudah mulai kebayang ya. Jadi malam hari ini nih saya mau ngajak teman-teman memperhatikan hal-hal kecil. Tapi justru hal-hal kecil inilah itu yang jujur. Itu yang sesungguhnya terjadi. Jadi kalau klien cerita trauma tapi sambil senyum-senyum tapi nafasnya pendek, itu bukannya dia baik-baik saja, tetapi ada sesuatu. Ya. Nah, apalagi nih, ada emosi yang bocor, bocor halus. Ya, saya istilahnya bingung dia pakai bocor halus lah. Ya, kalau ditanya terjadi jeda sebelum menjawab, hati-hati. Di situ berarti ada emosi yang ditahan. Suara bergetar. Mata memalingkan ke arah tertentu saat menyebut sesuatu. Contohnya menyebut dibilang lift, dia tiba-tiba matanya lirik ke pintu. Nah, itu berarti dia ada kondisi lagi khawatir. Ada tawa kecil yang tidak sesuai konteks. Jadi kalau secara psikologi disebut sebagai micro effect atau emosi kecil. Ya. Contohnya ini. Kliennya berkata, I'm fine kok, aku baik kok, tetapi ada jeda 1 detik. Kemudian sepersekian detik wajah menurun. Berarti ini ada penyangkalan. Jadi teman-teman mungkin sudah mulai makin terlihat ya, bahwa yang mau saya sampaikan malam ini adalah hal kecil-kecil, mikro, yang halus-halus. Tetapi itu data informasi yang luar biasa, yang penting. Oke, lanjut dulu ya. Nanti makin ke belakang akan makin jelas kok. Pola bahasa nih. Pola bahasa itu menunjukkan struktur pikiran klien. Kalau ada kata-kata pengulangan, berkali-kali bilang entahlah, entahlah, yang penting, pokoknya, atau selalu kok, atau mustahil, tidak pernah. Kalau terjadi pengulangan-pengulangan pola bahasa ini hati-hati. Ini kalau di NLP ada yang disebut implicit marker ya. Jadi ini penanda bahwa dia ada mengungkapkan fokus mentalnya klien. Ketika klien sering mengatakan takut gagal, berarti dia dalam kondisi failure schema. Jadi dia dalam kondisi yang benar-benar gagal. Kemudian ada lagi emosi yang tersimpan di tubuh, embodied emotion. Ini saya paling suka nih. Saya sudah mengumpulkan bahan. Ternyata gejala-gejala embodied emotion ini bisa menentukan luka batin dari pasien itu apa. Tapi nggak saya bahas malam hari ini ya. Next kalau saya ada kesempatan saya kepingin sharing. Ternyata jika ada di leher, di rahang, dia mengalami ketegangan rahang, berarti ada luka batin apa. Itu enak sekali itu. Kalau sudah punya daftarnya, tinggal kita lihat tahu pasiennya dia mengalami di badannya sesuatu, oh pasti ada luka batinnya apa. Oke, next ya. Ini kenapa sih unseen itu penting? Ini jawabannya. Jadi subconscious bereaksi lebih cepat daripada kata-kata. Sekali lagi ya,
respon bawah sadar itu munculnya dalam milidetik, sedangkan kata-kata butuh waktu beberapa detik. Artinya apa? Sebenarnya tubuh dari pasien itu itulah yang mengatakan kebenarannya. Ini hal yang sering kurang diperhatikan. Kita hanya fokus pada mendengarkan cerita pasien, tetapi tidak melihat gerakan pola nafasnya, gerakan matanya, gerakan tangan kakinya. Padahal disitulah kuncinya kalau kita kepengen menerapi pasien dengan luar biasa. Nah, gejala emosional sering tersembunyi. Banyak kalian nggak sadar pada emosi yang mereka rasakan. Ini yang sering terjadi. Yang saya sering alami bahwa si pasien itu bilangnya ini itu, padahal itu bukan akar masalahnya. Nah, unseen ini akan mengarahkan kita mengetahui akar masalahnya apa. Jadi keberhasilan hipnoterapi tergantung pada akurasi pemetaan masalah. Jika kita hanya mendengarkan pasien, kita hanya dapat 30% informasi. Tetapi kalau membaca sinyal unseen, kita mendapati data 100%. Ya, ini apa yang saya berikan sekali lagi berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan apa yang saya pelajari, yang saya dapatkan di apa buku-bukunya para ahli-ahli, para pakar-pakar NGH ya. Jadi kesalahan umum yang dilakukan praktisi itu apa? Salah satu kesalahan terbesar hipnoterapi adalah mendengarkan cerita, bukan membaca respon bawah sadar. Kita selama ini saya pun dulu juga begitu. Saya santai sambil nulis, mendengarkan cerita. Jangan. Ketika pasien mulai duduk, disitulah mata kita tidak boleh lepas dari pasien. Sekali lagi, ketika pasien mulai duduk, mata kita tidak boleh lepas dari pasien. Kita perhatikan setiap detail-detailnya, nafasnya, matanya, tangannya. Nanti di belakang saya akan jelasin. Nah, salahnya apa? Terlalu fokus pada skrip. Jadi dengerin pasien sambil mikir, skripnya apa ya? Nanti mau kata-katanya apa ya? Tapi nggak perhatian pada respon mikro dari klien. Nah, terus klien cerita apa-apa, kita nerima. Oh iya, benar. Misalkan saya anxiety nih. Oke, kamu anxiety. Padahal tubuhnya bilang bukan anxiety. Mungkin dia bisa depression atau yang lain. Jadi hati-hati dengan apa yang diucapkan klien. Itu di situ tuh datanya kecil, bukan yang real. Makanya kenapa kok kita memberikan sugesti kok kadang meleset ya. Nah, tetapi kalau teman-teman mulai mempraktekkan unseen, saya sangat yakin akan dapat memberikan sugesti yang sangat tepat. Nah, kurang memperhatikan ini, tarikan nafas, perubahan kecil pada wajah. Padahal solusinya sering muncullah di sini. Ya. Oke. Kira-kira sampai di sini teman-teman sudah dapat gambaran belum? Sebelum saya lanjutkan dengan next-nya, yaitu micro skill. Micro skill itu teknik untuk penerapan unseen-nya. Ya, saya lanjut dulu ya. Nanti dikumpulin aja pertanyaannya. Oke, kita masuk ke micro skill. Micro skill adalah keterampilan kecil namun menentukan hasil terapi. Jadi sekali lagi, ini bukan ilmu yang luar biasa, bukan ilmu yang wow, bukan teknik khusus, bukan. Tetapi ini keterampilan kecil.
tetapi hasilnya akan luar biasa. Yang pertama, saya sebutnya micro calibration, membaca perubahan kecil pada klien. Jadi kita tuh harus tahu perubahan kecil. Apa yang perlu diperhatikan? Nah, ini teman-teman, ini penting. Ini kita sudah mulai masuk ilmunya ya. Jadi di dalam Ansin, kita kalau pakai ilmu Ansin, perubahan yang perlu diperhatikan yang pertama adalah perubahan nafas. Nafasnya dari dalam ke dangkal, dari cepat ke lambat, atau tiba-tiba menahan nafas. Itu nanti ada artinya. Karena kalau perubahan ini berarti klien lagi masuk ke area emosional tertentu. Kadang-kadang kita cuek aja dari nafasnya yang biasa dan tiba-tiba dangkal, itu berarti ada sesuatu. Dia di pikirannya mulai muncul kondisi, ada emosional yang muncul ya. Selain nafas apa? Ini poin-poinnya penting ya. Nafas. Kemudian kedua apa? Mata. Mata itu ada artinya. Kalau kedipannya lebih cepat, berarti dia lagi cemas atau overthinking. Kalau kedipan melambat, berarti dia mulai trans. Kalau mata bergerak ke kiri, atas atau bawah, sedang mengakses memori. Mungkin teman-teman yang ikut di NLP pasti paham ini. Nah, ada lagi otot wajah. Ketegangan kecil di rahang, bibir mengatuk, alis mengerut. Berarti dia lagi dalam ada materi emosional yang penting. Ini kadang-kadang jadi gini, ketika kita lagi pre-talk, tiba-tiba kita perhatikan rahangnya dia ini menegang ketika dia cerita sesuatu. Disitulah sebenarnya termasuk akar masalahnya. Itulah emosi yang belum selesai. Meskipun dia lagi cerita, saya itu marah-marah. Sukanya tiap hari marah-marah. Tetapi ketika dia menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan namanya mungkin yang berbeda, bukan marah, terus rahangnya ini tegang, itu berarti masalahnya, bukan marah-marahnya. Nah ini yang kadang-kadang kurang dapat perhatian, karena saya juga begitu dulu saya juga begitu. Tapi setelah saya mempelajari detail mengenai Ansin ini, akhirnya saya banyak membuat terapi itu jauh lebih lancar ya. Nah, ada lagi mendengarkan tubuh klien. Biasanya tidak semua orang itu bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Tetapi kalau kita perhatikan tubuhnya itu bicara loh. Ini nanti ada ilmunya ya di belakang. Mungkin next kalau di yang kedua, saya akan mendetailkan satu persatu. Postur tubuh, kalau condong ke belakang, ke depan, itu artinya apa? Kalau tangan menggenggam artinya apa? Kaki tiba-tiba menegang artinya apa? Itu ada. Namanya body health emotion. Kalau di dalam hipnoklinikal, ini dinamakan body health emotion. Ya, klien bilang saya nggak apa-apa kok, tapi tangan kirinya berkali-kali menyentuh dada. Nah, berarti ada masalah di dadanya. Bukan dia tidak apa-apa. Ya, itu refleks, nggak bisa diatur. Dan itulah informasi yang dapat kita ambil. Nah, ini ini saya hanya cerita basic ya. Next saya akan cerita lebih detail. Caranya gimana sih kalau begini? Caranya gimana sih kalau begini? Itu kita bisa menemukan akar masalahnya loh dengan Ansin. Contohnya ini deh, dia bilang nggak apa-apa, dia tapi megang dada. Kita bisa bilang begini, oke, coba dadanya tetap dipegang. Ketika kamu megang dada itu, ada emosi apa di situ? Gak usah dipikir, langsung diucap aja emosi apa yang ada. Nah, langsung ketahuan deh. Berarti dia kasusnya apa? Ya, jadi meskipun di awal dia ceritanya A, B, C, D, tapi gerakan tubuhnya itu justru ngasih kode, dia ini permasalahannya di situ loh. Ya.
Saya hari ini sudah nyiapin tabel, nanti bisa dipakai teman-teman untuk mengetahui seperti itu ya. Ada lagi yang saya sebut meta pacing. Jadi kalau dulu kita kenal meta, berarti kita menyesuaikan dengan bahasa klien. Kalau saya sebut meta pacing ini, bukan hanya kata-katanya, tapi ritme bicaranya, tempo nafasnya, pola jedanya, itu kita ikuti. Karena kalau kita ngikuti, bisa masuk ke pasien dengan lebih luar biasa. Yang keempat, microvalidation, penguat yang halus. Nih, kalau ketika pasien lagi ngobrol, mungkin sudah ataupun sudah termination, diajak ngobrol, terlihat ada perubahan di wajah pasien. Mungkin nafasnya lega, mungkin wajahnya lebih lunak. Apa yang perlu kita lakukan? Kita lakukan penguatan ringan. Wah, iya, saya lihat kamu terasa lebih ringan loh. Wah, good job. Tubuhmu ternyata mengikuti prosesnya. Tujuannya apa sih ini? Ketika tubuh klien merasa diakui, pikiran bawah sadar pun mengakuinya nggak tanggung-tanggung. Ini loh, ini penting juga. Jadi ketika kita lihat perubahan di wajahnya, ketika perubahan wajahnya menyatakan bahwa oh dia sudah oke nih. Nah kita hajar dengan kita kasih kata-kata tambahan. Ya. Oke, ini terakhir yaitu aplikasi Ansin. Karena mungkin disinilah teman-teman nanti akan lebih paham apa yang saya sampaikan malam hari ini. Karena di aplikasi konsep Ansin ini nanti saya akan memberikan contoh-contoh. Saya akan berikan contoh kasusnya. Paling ada satu saya berikan contoh kasusnya. Ya. Ada 3 prinsip utama kalau kita mau menjalankan Ansin. Yang pertama, teman-teman harus membuat kesadaran. Tidak bisa kita perhatikan semua sekaligus. Nafasnya, matanya. Mulailah dengan memperhatikan nafasnya. Kita belajar dulu dari mulai nafas. Ketemu pasien, kalau saya tadi kan ada nafas, ada mata, ada tangan ya. Mulailah dengan mulai langkah kecil yaitu memperhatikan nafasnya klien. Ya. Kedua, kalau memperhatikan jangan cuma di awal, tapi dari awal pasien datang sampai selesai sesi harus diperhatikan. Karena di dalam momen-momen mungkin di terapinya, mungkin ketika di bening, di situ akan dapat informasi banyak. Sekali lagi informasinya itu luar biasa loh. Nanti coba deh tes deh. Kalau ada klien, perhatikan satu aja nafasnya. Nanti terlihat nafasnya akan berubah-ubah. Saya sudah nanti di belakang ada kamusnya. Ya, nanti diperhatikan. Jadi nanti buat iseng-iseng kita ambil sampel nafasnya dulu. Kok nafasnya begini, apa yang harus saya ucapkan? Dan nanti teman-teman lihat hasilnya dari sesinya bagaimana. Nah ini responnya harus tepat. Ketika kita sudah melihat, kita harus memberikan respon yang tepat. Saya membuat protokol Ansin cukup banyak, tapi salah satu protokol yang simple adalah 1, 2, 3 respon model. Yaitu melihat perubahan yang kecil, memahami, kemudian melakukan tindakan. Melihat, memahami, melakukan tindakan. Yang dilihat apa? Perubahan. Contohnya tadi nafas ya. Dilihat nafasnya dari awal hingga akhir. Ketika kita sudah tahu, kita sudah paham. Nah, kata-kata kita apa ke pasien? Nanti ada tabelnya. Contoh ya, contoh aplikasi Ansin ya. Jika klien mulai bernafas cepat, berarti itu tandanya ada ketegangan memori yang kuat. Kita sebagai
Terapisnya apa yang dilakukan? Kita bilang ambil nafas pelan, tetap aman. Saya di sini membantumu. Nah, teman-teman, inilah yang sering tidak dilakukan. Padahal seseorang kalau mau menerima sugesti, dia harus dalam kondisi apa? Aman. Tapi kita hajar yang penting dipening langsung masuk. Yang penting deep sekali udah. Padahal begitu dia nafasnya mulai cepat, kita harus membuat dia aman dulu. Karena ketika tidak aman, itu sebenarnya akan ditolak oleh pikiran bawah sadar. Ya, kalau mata bergerak ke kanan atas, berarti apa? Sedang mengakses visual memorinya. Nah, ini bisa buat kunci untuk membuka dia sebenarnya masalahnya apa sih? Dengan mengatakan, ayo simpan gambarnya, biarkan muncul perlahan. Jelaskan ya apa yang muncul, yang aman dibagikan. Nah, itu klien akan benar-benar bercerita permasalahan aslinya dia. Tidak ketika dalam kondisi sadar dia cerita-cerita. Tetapi begitu dia matanya mulai bergerak, langsung tembak. Itu otomatis bisa muncul. Nah, bibirnya bergetar nih. Berarti ada tanda emosi mau keluar. Kita responnya apa? Kita bilang, oh nggak apa, Anda aman kok. Jika ingin keluar, biarkan keluar dengan lembut. Teman-teman, saya banyak dapat kasus orang tidak bisa menangis. Dia sengaja nyari psikolog, nyari kemana-mana supaya menangis. Dia merasa tertekan, aku kok nggak bisa nangis. Nah, saya waktu cerita, dia bibirnya mulai bergetar nih. Langsung saya tembak, nggak apa-apa, aman kok. Ayo keluarin aja, itu langsung nangis. Ya, jadi tanda-tanda kecil ini ternyata senjata rahasianya kita, teman-teman. Jadi saya masih ingat, ini minggu lalu kejadian. Dia tidak bisa bercerita kenapa aku nggak bisa menangis. Tapi ketika cerita, saya perhatikan bibirnya mulai bergetar. Langsung saya tembak, nggak apa-apa, aman kok. Jika mau dikeluarin, keluarin aja dengan lembut. Lalu itu langsung habis. Ya. Nah, ini contohnya ini. Ini contoh ada kasus trauma ringan atau fobia. Profil singkatnya, klien ini takut naik lift. Dia pernah terjebak beberapa tahun lalu. Ya, kemudian nah, sinyal unseen yang muncul apa waktu itu? Ini kasus nyata ya. Kasus nyata salah satu klien saya. Ketika saya suruh bercerita, begitu keluar kata topik lift yang disinggung, nafasnya jadi pendek. Lalu kaki kanan bergerak tanpa sadar, kakinya bergerak. Matanya berkedip cepat. Nah, ketika nafas itu pendek, berarti apa? Dia lagi mode siaga karena takut. Karena ada fight, freeze, ya. Dia kondisinya siaga. Teman-teman, ketika kalian pasien dalam kondisi siaga, kalau diberikan sugesti, percuma, tidak akan masuk. Karena siaga itu seolah-olah pikiran bawah sadar memprotek. Tidak boleh ada data apapun yang masuk. Itu kondisi siaga. Oh, Ya. Nah, respon terapisnya apa? Stabilkan terlebih dahulu ketika nafasnya pendek, tarik nafas perlahan. Tidak perlu masuk ke memorinya dulu. Kemudian, kalau kaki kanan bergerak tanpa sadar, oh, tubuh Anda sedang memberikan sinyal, ini ada yang penting, ya. Nah, hasilnya apa? Klien akan kembali lagi posisi aman. Ingat ya tadi, supaya sugesti masuk, kondisi klien harus apa? Aman, ya. Maka itu kita tidak boleh membiarkan pasien emosinya bergelora, tidak boleh. Itu nggak masuk.
Nah, ini kondisi klien siap menerima sugesti yang tadi ya. Sinyal ansinnya apa? Nafasnya lambat, bahunya turun, tidak ada ketegangan di sini. Udah ditimbak sugesti pasti masuk ya. Artinya tubuh berada dalam kondisi istirahat. Jadi sugestinya akan masuk. Ini boleh sebagai patokan teman-teman. Jadi ketika kita memberikan sugesti, dilihat dulu nafasnya bagaimana, bahunya bagaimana, ada rahangnya bagaimana. Kalau semua ini oke, udah tembak aja, pasti masuk. Nah, ini kalau kedipan mata perlahan, suara kalian lebih tenang, ini berarti artinya otak berada pada prefrontal cortex atau bagian otak tengah ya. Ini kondisi ideal juga. Jadi ini saya kumpulkan, nanti boleh sebagai patokan bagi teman-teman ya. Data ini saya juga dapat juga dari beberapa artikel dari NGH ya. Nah ini ternyata benar juga. Ketika kondisinya begini, saya masukin sugesti itu aman, langsung jos. Nah, ini juga ada emosi, bibir tidak tegang, ekspresi wajah melunak, tidak ada getaran ya. Karena ketika dia ada emosi yang tertahan yang tadi bergetar tadi, itu seolah-olah ada pelindungan bawah sadarnya. Sugesti kata-kata apapun kita setengah jam mengeluarkan kata sugesti percuma, tidak akan masuk. Ini penyerahan halus ini juga luar biasa, ini paling penting nih. Kemudian ada lagi, ini raportnya juga, ini kondisi klien yang seperti ini, wah sudah ini paling enak sekali. Ini tidak ada konflik batin, tanda-tandanya tidak ada dahi, tidak mengerut, rahang tidak menegang, klien tidak berusaha menelan ludah dengan keras, ya. Ini artinya klien sudah tidak lagi melawan. Nah, ini kalau allowing state berarti orang jangan boleh dalam kondisi trying state. Trying state itu apa? Tubuhnya tekal tegak. Nafasnya kayak dipaksa, senyumnya tegang. Dia berusaha untuk ngikuti. Percuma diberikan sugesti. Tetapi kalau tubuhnya pasrah, ya ekspresinya netral, itu siap menerima sugesti. Teman-teman, ini penutup saya berikan tabel, mudah-mudahan bisa berguna. Jadi kalau ketemu nafasnya tiba-tiba pendek, itu berarti klien lagi dalam kondisi cemas, ada tekanan emosional. Cepat-cepat lakukan kata-kata ini, tarik nafas perlahan, gitu ya. Ini soal nafas-nafas sudah saya kumpulkan dari yang kira-kira ada. Ada juga yang mengenai mata, apa artinya kedipan cepat, kedipan lambat. Nah, ini sebelah kanan tuh responnya, kita ini harus ngapain? Kalau kondisi matanya kedip cepat, nggak usah mikir yang tengah deh. Yang penting sebelahnya. Oh, berarti temponya pelambat temponya. Ya. Ini saya berikan apa tabel-tabel atau pegangan siapa tahu bisa berguna. Ini pengalaman saya melakukan ini dan ternyata luar biasa deh. Ini tangan dan lengan itu artinya apa? Ya. Ini tubuh condong menjauh atau mendekat atau bahu naik sedikit. Nah, kalau bahu naik kita harus bilang turunkan bahu gitu ya. Nah, ini suara kalau kecil berarti dia ada sesuatu yang tersembunyi yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya yang mau keluar.
Jadi dia akan muncul merasa tidak aman. Ya, oke, terima kasih. Anda aman untuk berbagi kok. Silahkan berbagi. Ya, itu tinggal kita begitu suaranya mengecil ya. Tembak, mesti nanti akan keluar itulah akar masalah yang sesungguhnya. Ya, ini sama. Ini saya coba kalau rahang mengeras, kita melihat ya, oh dia rahangnya mengeras. Nah, apa yang perlu dilakukan biar rahang sedikit melunak, tidak perlu buru-buru ya. Itu karena ini saya berikan keterangannya. Kalau rahang mengeras ini kondisi klinisnya atau psikologisnya seperti apa sih? Nah, inilah mengakibatkan sugesti kok gagal. Jadi mungkin ini bisa sebagai bahan refleksi. Sekali lagi saya tidak menggurui, tapi ini yang saya buat berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Dan saya coba ini sudah lama. Saya mungkin sudah ada 1 tahun ngumpulin ini. Jadi mungkin lebih lah, mungkin ada 2 tahun lah. Saya coba ngumpul-ngumpulin ini. Dan waktu kemarin ikut NGS jadi terpantik untuk kembali memperdalam lagi. Akhirnya jadilah tabel ini. Jadi dan ketika saya mencoba berdasarkan tabel ini, lah kok sukses ya terapinya? Kok keren ya? Udah, saya buat-buat tiap kali. Oh, saya lihat bibirnya bergetar, langsung saya tembak. Oh, nggak apa-apa kalau mau dikeluarkan, keluarkan. Itu keluar yang aslinya. Jadi, jadi itu yang, jadi kita kalau nembak sugesti jadi tepat. Karena aslinya sudah cocok. Ya, ini lanjutannya. Mungkin agak ada yang aneh-aneh, tapi ya saya coba apa adanya saya tulis ya. Oke, teman-teman. Dan pada akhirnya hipnoterapi bukan hanya tentang mengubah pikiran seseorang, ini yang saya dapatkan, tetapi mendengarkan apa yang tidak mereka ucapkan. Sekali lagi, kita kalau ingin mengubah, membuat transformasi seseorang menjadi nyata, kita tidak hanya mendengarkan apa yang dia ucapkan, tetapi mendengarkan apa yang tidak pernah diucapkan. Ada filosofi sederhana, yang terlihat hanyalah permukaan. Yang mengubah hidup ada pada yang tidak terlihat atau unseen. Demikian teman-teman untuk unlock the unseen, ini part 1 saya ya. Sebenarnya ada pelatihannya, jadi untuk pelatih kita stepnya protokolnya apa sih kalau mau memperdalam unseen. Mungkin kalau nanti diberi kesempatan sama Mbak Hai berikut-berikutnya, nanti saya akan sharing lebih lebih dalam lagi. Demikian Mbak Hai. Itulah unlock the unseen. Oke, terima kasih Pak John. Ini materinya malam hari ini daging sekali ya Bapak Ibu semua. Luar biasa Udah Pak John. luar Terima biasa ya Pak kasih. Cakra Thank you, ya. thank you. Mantap. Ini teknik hipnoterapinya berarti sudah mendarah daging nih Pak. Ini gara-gara jujur saya terpancing dengan Pak Iwan. Waktu itu Pak Iwan bilang di NGS ya, oh penting tes suggestibility itu saya sempat debat sih. Masa harus tes suggestibility? Saya kok biasanya nggak pernah, nggak apa-apa sih aman. Ya. Nah ternyata suggestibility itu penting dites. Oke. Siap. Jadi kalau mau tahu detailnya ikut NGS lah. Betul sekali. Tapi Nah, benar sih. Jadi saya beberapa kata ya Mbak Hai, iya. beberapa materi yang saya sampaikan malam hari ini, saya diperkuat oleh artikel-artikel yang dapat majalah. Saya dapat majalah tiap bulan tuh. Iya. Saya baca-baca gini, ini kok relate dengan saya ya. Akhirnya jadilah yang malam hari ini. Luar biasa. Berarti majalah bulanan dari NGH-nya bener-bener dibaca ya Pak ya? Bacalah ilmu semua itu. Luar biasa, mantap. Mantap, benar-benar saya juga ini merhatiin serius banget, Pak.
Ini isinya daging semua ya. Teknik-teknik benar-benar yang akan sangat membantu pada Bapak Ibu semua yang kebetulan juga bulan ini itu akan ada ikut kelas ya di kelas NGH, sehingga dapat insight baru nih terkait dengan tekniknya gitu kan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga dapat gambaran akan belajar apa aja sih di kelas NGH nanti dan pembedanya apa dari kelas CHT. Nah, oke, mungkin dari Bapak Ibu semua banyak nih pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak John. Maka dari itu saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing-sharing, boleh menyalakan mikrofonnya dan videonya atau kameranya. Bisa langsung saja disampaikan, silakan Bapak Ibu semuanya yang mau sharing-sharing boleh. Oke, di sini saya coba cek yang sudah aktif ya Pak ya. Yang saya tahu sudah aktif untuk melakukan sesi hipnoterapi itu ada Bu Nengsi, Bu Yeni, kemudian ada siapa lagi ya? Bu Yani nih, barangkali Bu Yani juga mau sharing-sharing. Oh, ada Bu Bella. Bu Bella, boleh Ibu kalau misalkan mau sharing, mau tanya-tanya sama Pak John nih. Pak John itu teknik hipnoterapinya udah hampir khatam. Kata. Karena sudah beliau sering banget gunakan ya Pak ya. Jadi saya beruntungnya satu, Mbak Hai. Saya tiap hari kan pegang orang. Iya. Pegang Masya itu Allah. bukan cuma satu. Saya pegang tiap hari itu bisa 5 orang, 7 orang di Luar biasa. desa-desa. Justru itu memperkaya saya jadi tahu. Oh, ternyata kalau begini ini dia lagi kondisi emosinya begini ya. Saya catetin tuh. Jadi kalau saya nerapi itu saya catat semua. Jadi akhirnya ketemu, oh pantesan kok nggak masuk gitu. Begitu saya akalin dengan kata-kata ini, makanya muncullah unlock the unseen ini. Unlock the Saya unknown. Oke. akalin, oh dia kalau gerakan harus rahangnya aja, saya bisa tahu. Oh ini mau gini nih, langsung sikat begini. Hajar. Mantap. Berarti intake itu benar-benar sangat berpengaruh ya Pak ya? Oh intake saya Laporan always, klien itu ya. always intake form itu wajib. Itu Oh, dari intake form kita bisa tahu kok. Ternyata malah dari intake form itu keluhan yang di intake form itu bukan akar masalah. ya. Ketika kita menguasai unlock the unseen ini ya, ilmu the unseen ini, kita malah bisa tahu banyak loh. Oh ternyata dia begini toh. Oh dia begini toh. Itu yang membuat sespleng. Oke, maka dari itu Bapak Ibu semua yang aktif atau sering melakukan sesi hipnoterapi, jangan lupa form intake-nya itu selalu diisi ya Pak ya, Ya, dilengkapi untuk catatan-catatan yang tidak hanya teknik yang dipakai, tapi ya, beberapa gejala atau reaksi ya Pak ya, respon ya, dari klien itu yang bisa menjadi catatan sehingga bisa jadi ya, bahan pembelajaran ya, evaluasi ke depannya, dan nanti juga bisa memunculkan ide-ide baru untuk membuat teknik-teknik yang luar biasa Hmm, gitu. hmm. Kalau misalnya Pak Iwan kan baru teknik dasarnya aja ya Pak ya. Nah nanti insya Allah mudah-mudahan juga dari Bapak Ibu semuanya itu bisa membuat teknik-teknik baru lagi yang luar biasa seperti yang sudah dibuat atau ya sudah dibuat oleh Pak John gitu. Pak Derajat bisa untuk sesi hypnoteaching ya Pak. Ya mungkin kan lebih fokus kalau hypnoteaching massal ya. Hipno massal tuh bisa juga Pak, nanti ada teknik baru. Iya Mbak, hai gitu kan. Kemarin saya dari pengalaman ini tuh bisa bikin teknik yang baru iya, lagi gitu. Itu betul bener-bener sih. Boleh mudah-mudahan. bertanya ya? Boleh, silakan Pak Silakan. Derajat, mangga. Makasih ilmunya Pak Jen luar biasa sekali nih. Malam penuh berkah nih. Mudah-mudahan khusus bagi saya dan rekan-rekan bisa jadi fokus nih. Iya, Ini ada silakan. bahasa yang asik bagi saya, Pak John. Apa itu? Mendengarkan tubuh klien itu. Ini tolong dijelaskan kembali lebih fokus. Kemudian juga mudah-mudahan ke depan bisa jadi tadi kan jejak jejak Pak John tuh luar biasa ya. Bisa jadi babon bukunya nanti.
Nanti saya bantu lah insya Allah. Amin. Oke. Silakan Jadi aja. mendengarkan tubuh klien ya, itu sebenarnya saya ada penjelasannya itu yang general, ada penjelasannya, cuma mungkin nanti terlalu cepat ya. Jadi ada itu pendengarkan tubuh klien itu bukan kita mendengarkan dia, tetapi kita mulai mengikuti meta pacing, Pak. Jadi tekniknya itu pakai meta pacing. Nanti kalau kita pakai meta pacing itu nanti bisa bisa kita akan tahu sebenarnya klien itu mau bicara tubuhnya mau bicara apa gitu. Jadi Hmm. mendengarkan tubuh klien itu bukan kita dengerin telinganya, bukan badannya, enggak. Jadi tubuh itu mau bicara apa sih? Hmm. Tubuh itu mau bicara apa? Jadi saya juga selain ini saya sudah membuat tabel seperti tadi tubuh itu yang embodied itu, emotion and body itu saya paling suka banget itu. Karena di situ saya tahu bahkan luka batinnya pasien itu apa. Hmm. Itu mendengarkan, jadi mendengarkan itu dengan mengamati dengan pakai teknik tiga itu, one, two, three model itu, yaitu kita lihat, ya, kita pahami, kita respon. Jadi yang dimaksud mendengarkan tubuh pasien itu bukan kita mendengarkan lewat telinga, Hmm. tetapi kita itu hanya ungkapan saja Hmm. bahwa kita perhatikan detailnya yaitu dari pola nafasnya, dari matanya, gerakan tubuhnya, ketegangan tubuhnya, wajahnya. Di situ itu berbicara banyak. Lebih-lebih ketika pasien bilang, dadaku sering sakit loh. Nah, itu berarti tubuh lagi bicara. Itu tubuh berbicara kepada kita. Biasanya kan, oh ya skip aja. Tapi di situ kita bisa perdalam, Pak. Nanti Wandi, nanti saya akan sharing juga itu. Jadi seperti kanker payudara. Berarti dia ada endapan, luka batin, dendam, dan marah. Itu saya buat itu karena saya nangan-nangani ternyata kok seragam. Dia punya luka batin yang sama, yaitu dendam dan marah. Nanti kalau usus itu apalagi, saya ada itu tabelnya. Jadi itu kalau orang sudah dilepaskan luka batinnya, penyembuhan fisiknya jauh lebih cepat. Jadi balik lagi, mendengarkan tubuh itu maksudnya ungkapan bahwa ketika ada gerakan halus dari tubuh, baik dari nafas, mata, tangan, otot-otot, itu berarti kita lagi mendengarkan. Biasa kita kan mendengarkan suara dari klien. Nah, kita mendengarkan tubuhnya itu berarti memperhatikan yang one, two, three model itu, yaitu dengan kita mengamati. Saya sebenarnya ada step-stepnya pelatihannya micro scale, Pak. Tapi belum, nanti kalau next kalau berkesempatan saya akan sharing ya. Belajarnya dari mana sih micro scale? Itu saya istilahnya micro scale karena ini sebenarnya skill yang kecil lah, simple lah, tapi powerful. Oh. Ya, kira-kira menjawab pertanyaan Pak Derajat. Insya Allah. Iya. Asik-asik, Pak. Tadi usul aja, Pak, yang apa yang dibukukan kayaknya asik, Pak. Jadi, Siap, siap, siap. Nanti saya siapin deh, Pak. Saya siapin deh. Ini kadang-kadang kurang diperhatikan oleh praktisi ya. Saya sendiri juga dulu tidak memperhatikan hal ini. Tapi setelah saya explore, lah kok luar biasa ya. Sekali datang besok nggak balik lagi. hmm. Tapi ruginya pemasukannya nggak ada ya. Kalau yang benar-benar komersil. Tadi sore saya sudah bikin, Pak, tabelnya barusan tuh. Tadi, Woi, tadi. Jadi nyambung ya. mantap. Oke, luar biasa sekali nih Makasih. Pak. Ini ada beberapa chat juga yang masuk ke saya Pak John. Ya, Bahwa ini gimana? daging sekali nih materi malam hari ini gitu kan. Saya yang kebingungan ya untuk membaca respon dari klien itu dapat banyak pencerahan sekali dari webinar malam hari ini. Terima Terima kasih Mas kasih. Daniel. Dan dari ini sebuah kehormatan juga buat saya ya, dan
rezeki kita semua, karena ini materi ternyata materi pelatihan ya Pak ya, Iya, yang harusnya berbayar kita dapat iya. secara Ini materi pelatihan. Jadi, tapi memang belum saya berikan, tapi saya persiapkan untuk pelatihan karena nanti ada step-step kita untuk memperdalam micro skill tuh gimana. Tahap pertama latihannya apa? Nanti ada stepnya 30 detik pertama, 5 detik pertama gitu. ya. Itu semua lagi saya garap, ya nanti tidak apa-apa, saya tetap akan saya sharingkan one day ya. Kalau diberi kesempatan mau sharing lagi nanti saya sharing. Siap. Kalau gitu sepertinya saya harus buatkan online learningnya ya Pak ya. Kita Oh buatkan ya, kelas nih khusus untuk membahas teknik dari Pak John ya. Nanti kita coba jadwalkan di Januari ya Pak ya. ya boleh 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 Di boleh. akhir Januari supaya Bapak Ibu yang ikut kelas NGH di bulan Desember ini itu semakin termotivasi ya, dan bisa termotivasi untuk membuat teknik-teknik baru atau mengaplikasikannya terhadap beberapa kasus yang sering ditemui gitu. Ini bisa nanti juga di-sharingkan dan nanti kita bisa Ya, buatkan program khusus ya dari aplikasi teknik hipnoterapi ini. ya. Saya kan kemarin juga sempat hipnomedical ya ikut. Iya, Sebenarnya nggak boleh ikut, saya maksa ikut, penasaran. Medical, kalau medical kan pasti ya. Ternyata memang saya aplikasikan ke pasien, ternyata ya, terutama sakit berat ya, dari mulai tumor, kanker, mungkin stroke. Ternyata di situ tuh ada luka-luka batin. oke. Dan ketika kita melepaskan, kita sebagai hipno kan sebenarnya tidak bersentuhan dengan medis ya. Tetapi dengan kita membantu melepas luka batinnya, kesembuhan kliennya tuh wah, di luar dugaan. Ya, itu juga saya ingin sekali itu berbagi itu keren itu. Jadi eh, kecuali kalau yang ada praktisi energi segala ya. Tapi kalau itu benar-benar kita menyentuh luka batin, merilis luka batinnya seperti kanker payudara. Kebetulan kan saya ngisi di rumah sakit onkologi ya. Ya. Itu breast cancer itu tuh begitu dilepasin gitu, dia namanya di kemo pun merasa nyaman loh. Di kemo itu tenang-tenang, nggak ada kerasa apapun. Itu dahsyatnya hipnoterapi memang. Oke, luar biasa. Berarti dari ketenangan itu membuat semua rasa sakit itu tidak begitu terasa ya, Pak ya. Bahkan tidak Ya, ada tekniknya sih. Ada tekniknya. ini berarti hampir sama dengan hipnoanestesi ya, Pak ya. Ya, Dalam enggak. Ini lebih cenderung kita mengakses kedamaian dan saya pakai tekniknya sedikit ngambil dari ilmunya hypnobirthing, oke, melahirkan tanpa rasa sakit. gitu ya. Jadi saya kombinasikan ke sana, ternyata ketika dia dilakukan kemo, itu terjadi sesuatu auto, jadi mengakibatkan benar, rasa sakitnya nggak dirasa. Nggak dirasa ya. Iya, Luar biasa. Luar biasa, mantap. Itu dari hypnobirthing itu bisa iya, itu bisa dikembangkan jadi hipno dikembangkan lagi ya. onkologi loh. Betul. Siap. Ini Pak Jo nanti bisa kolaborasi dengan Dokter Cakra, Pak. Dokter Cakra juga aktif aktif membedah ya, Pak ya. Ya, Membedah untuk cuman operasi yang gigi. saya amati barusan Ya. adalah Pak John ini lebih banyak praktek dalam bidang hipnoterapinya. Jadi pengayaan-pengayaan tadi yang bisa melihat gerakan-gerakan pasien segala macam. Nah itu perlu banyak pasien yang didapat Pak John dari eh, apa namanya dari sosialnya ini ya, keliling kampung dapat pasien. Artinya bukan nunggu pasien di tempat praktek saja, tapi beliau keliling inilah yang memperkaya beliau juga. Iya, Ya, karena kalau kita hanya, saya berpikir kalau hanya hipnoterapi yang cuma praktisi nunggu pasien datang, kadang juga paling pasiennya satu dua, mungkin nggak dapat pengalaman seperti Pak John. Nah, beliau inilah yang keliling kampung ini yang banyak pasiennya, ini yang bisa bisa
Akhirnya beliau menuliskan di tabel tadi, itu yang kami perlukan, Pak. Itu terima kasih banyak, Pak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bisa membalasnya kebaikan Pak John berbagi ilmu malam hari ini. Amin. Amin. Amin, amin. Itu nanti saya materinya nanti saya sharing ya Mbak Hai. Boleh, Biar siap semua Pak John. bisa Terima kasih. menikmati Terima ya. kasih Pak John. Nanti jadi sebagai catat jadi buku kepean. Setuju. Betul-betul. Oke, siap. Terima kasih Dokter Cakra, Pak Derajat. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau share diskusi? Boleh. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya dan juga kameranya. Momen nih, mumpung nih. Masih ada 5 menit lagi kita untuk diskusi. Izin juga Pak John. Boleh. Ya, siap. Saya sedang mengembangkan hypnowriting nih. Wais. Coba-coba Bismillah nih. Mantap. Perlu berbagi nih. Perlu berbagi nih ilmunya nih hypnowriting. Mudah-mudahan minggu depan secepatnya insya Allah saya sedang ini ke teman-teman mau nggak lah. Saya Mudah-mudahan bisa. pernah dengar hypnowriting. Jadi penasaran juga nih kayak apa nih. Katanya Makasih, bisa menulis buku cepat ya, Pak. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah, menarik loh. Ini menarik juga itu Pak Derajat. Ya barangkali bisa nanti sharing-sharing seperti Pak John begini. Karena yang saya alami, saya dulu sebelum sekolah S2 itu mau nulis satu lembar Pak, mengungkapkan isi pikiran saya ke dalam lembaran kertas itu sulitnya minta ampun Pak. Tapi begitu saya sekolah S2, saya dipaksa seminggu harus bikin PR 5, bahasa Inggris semua. Di situ saya mulai biasa nulis Pak. Nah itu luar biasa memang. Jadi barangkali nanti Pak Derajat bisa berbagi kepada kita semua. Terus tentu sangat bermanfaat buat kita Pak. Terima kasih. Amin. Ya, jadi malam ini betul-betul termotivasi semuanya. Benar-benar berkah ya Mbak Hen ya. Asik. Asik, Iya. ini di chat WhatsApp saya juga banyak Bapak yang masuk yang pembentuk webinar malam hari ini Pak John. Nggak sia-sia saya nodong Pak John H-1. Itu buatnya saya Awal-awal gila-gilaan semua, loh. Pak. Jadi begitu info, kebetulan kan saya lagi ngambil City BNSP Hmm, yang untuk umum. TOT ya Pak Jadi ya? TOT umum BNSP. Jadi saya begitu selesai, aduh ada PR nih. Loh, untungnya saya tabel-tabel itu sudah buat. Iya. Jadi saya sudah cukup lama buat tabel-tabel itu. Terus konsep-konsepnya juga saya kebetulan, nah ini kok dibuat ilmu asik nih, makanya kan sebutnya micro scale gitu. Pak Tiba-tiba John sudah kelintas ngambil judul. master ini Pak John. Kenapa? Master assessor. Enggak, saya ikut yang certified trainer TOT. Oh, maksudnya setelah itu kan ada di atas lagi Pak Oh John. ya, ada Sampai sih. level berapa? Sampai level 9 ya? Ya, saya baru level 6, Pak. Wih. Sip. Pak. Master trainer ya Pak ya? Master trainer. Iya. Ya, tapi sebenarnya ya ada manfaatnya juga sih, ada ilmu-ilmunya. Tetapi bukan ilmu yang kayak ilmu hipno ya, tapi ilmu bagaimana membuat pelatihan gitu. Oke. Begitu. Siap. Luar biasa Pak John. Sudah siap Mantap. untuk menyebarkan banyak ilmu ya Pak ya? Ya itu, saya suka. Siap kalau Makanya, gitu. makanya ini media untuk pertemuan seperti ini sangat penting Pak. Saya sesibuk-sibuknya saya upayakan untuk hadir di sini Pak karena luar biasa ilmunya memang dari teman-teman ini. Ya, saya juga sama sih. Seperti Dokter Cakra ini memang transformasi Indonesia ini keren nih Mbak Hai ini. Jadi buat begini nih kita bisa saling sharing, saling ngasih ilmu, berbagi ilmu. Jadi lulusan dari transformasi ini memang kelasnya bukan yang hebat lagi tapi hipnoterapi luar biasa. Levelnya sudah up
levelnya. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan mohon doanya agar kami bisa konsisten memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk saling sharing ilmu sehingga apa yang sudah dipelajari itu bisa semakin berkah untuk Bapak Ibu khususnya dan juga untuk orang banyak pada umumnya. Dan kami juga rencananya tuh ingin di bulan nanti mulai Januari atau di 2026 sesi webinar ini bisa terbuka untuk umum. Ya, tapi Oh untuk iya. di bulan Desember ini kita khusus selama tahun 2025 kita khusus dulu ya untuk alumni sehingga bisa saling memberikan insight terkait dengan materi-materi yang sudah dipelajari baik di kelas NLP maupun di kelas hipnoterapi dari yang CH-CHT sampai juga yang CCH NGH ya Pak ya. Karena dari sesi ini juga nanti bisa jadi menularkan motivasi gitu untuk lebih serius dan bukan serius sih sebenarnya, lebih semangat ya. Iya. Semangat untuk membuat teknik baru yang lebih bermanfaat dan lebih sederhana untuk Bapak Ibu semua gunakan dalam proses hipnoterapi seperti itu. Dikit Mbak Hai. Boleh. Menarik deh teman-teman. Asli explore hipnoterapi, NLP itu sangat menarik sekali sih. Maka itu saya tiap hari itu memang kalau dibilang tadi Dr. Cakra, Pak Derajat, saya fokusnya di konsennya iya. Saya utak-atik gitu. Saya menyenangkan deh. Asik. Iya, insya Allah ya Pak Derajat ya. Pak Derajat motivasi juga luar biasa Pak John, Dokter Iya. Cakra gitu Iya. kan di tengah kesibukannya dan Iya. mempersiapkan masa pensiun ya. Saya dapat clue ingin memperdalam hipnoterapi dan potensi di hypno teaching itu banyak sekali Pak. Bisa dikembangkan teknik-teknik yang Mbak Eni mau nanya, boleh ini yang semacam ini pertemuan ini cuman yang di NLP aja ya? Yang Enggak. lain-lain gimana? Ini Belum. umum Pak untuk NLP dan hipnoterapi. Oh gitu ya ya. Iya, ini kita buatkan kita itu ada komunitas alumni Transformasi Indonesia yang mana di dalamnya itu ada alumni NLP dan juga alumni hipnoterapi. Seperti halnya di sini ada tadi itu saya lihat ada Pak Lucky Bawafi dan ini ada Pak Rinto juga. Beliau itu alumni dari kelas NLP Practitioner dan Master Certified Trainer NLP. Belum ikut hipnonya ya Pak Rinto ya. Mudah-mudahan nanti Pak Rinto juga seiring dengan mendapatkan sharing-sharing materi hipno juga nanti tertarik untuk belajar hipnoterapi dan bisa menerapkannya. Pak Rinto sudah nyalain mic nih. Amin, amin. Alhamdulillah syukurlah. Siap nih. Amin, menyusul Mbak. Betul Ya, ya, siap Insya Pak Allah. Rinto, ditunggu. Iya Mbak. Gitu. saya juga belum melihat angkatan saya nih yang gabung di sini, Mbak. Iya. Angkatannya Mudah-mudahan bisa Pak ngumpul. Dr. Cakra tuh kebetulan kemarin yang minggu kemarin ada yang gabung Pak, ada Pak Oges. Ada Pak Darhamsyah. Nah itu, Gitu. ya kalau Pak Darham nggak ikut lagi nih malam ini nih. Iya, Pak Darham Sibuk mungkin. izin absen. Katanya bentrok dengan kegiatan yang lain. Siap. Oke, terima kasih Dokter Cakra. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin sharing-sharing juga? Kalau nggak ada, saya izin tutup ya. Saya cukupkan sesi webinar malam hari ini. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Oke, Pak John, khususnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak John sudah berkenan untuk berbagi ilmu yang luar biasa yang memotivasi Bapak Ibu semua untuk lebih memperdalam lagi teknik hipnoterapi dan lebih semangat lagi untuk belajar sehingga bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sesi webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita sharingkan dan Bapak Ibu dapatkan itu bisa bermanfaat dan bisa memberikan kebermanfaatan juga untuk banyak orang. Kami dari Amin, terima Transformasi kasih dengan semuanya. senang hati Selamat Dr. Cakra. malam. Terima kasih Bapak Ibu Ya, semua. Amin, amin. Pak John. Terima kasih Pak John. Terima kasih Ini semuanya Terima yang kasih telah Pak John. hadir. Baik. Salam Luar keluarga. biasa.